Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bagaimana kondisi orang yang bercanda dengan unsur-unsur agama dan bagaimana keadaan orang yang menyetujuinya, artinya setuju dengan olok-olok itu. Tadi diberi contoh, misal ada orang yang menyebutkan tentang kedudukan Allah, yang mungkin beliau ini enggak sependapat dengan kelompok yang menyatakan Allah berada di langit, kan begitu. Sekarang kan itu yang viral, yang selalu kita dengarkan. Memang masalah ini masalah sakral, masalah yang selayaknya kita tidak memperbanyak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebatas hanya memuliakan Allah. Dan saya lihat sudah mengkerucut pada perbedaan yang tajam, tajam. Jadi kita mendengar sebahagian mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Kalau Allah di langit, bagaimana seandainya ketika belum diciptakan langit, di manakah Allah? Kan begitu. Itu logikanya begitu. Satu kelompok lagi mengatakan Allah itu di langit, dengan berbagai dalil-dalil yang dikemukakan. Dan ini mengkerucut mulai pada permusuhan. Nah, ketika kita mulai mengatakan tentang satu kelompok, selama kita tidak selama kita masuk dalam kategori ilmiah itu kita mengemukakan dalil yang ini ini dalilnya ini jawabannya ini, itu sejauh manapun tidak mengapa, tanpa mengungkit-ungkit atau menghina kelompok yang kita maksud. Nah, jadi cukup dengan batasan ilmiah kita ungkapkan, yang mengatakan ini maka jawabannya ini dalilnya ini, itu tidak mengapa sepanjang sifatnya ilmu, tidak mengapa. Dan itu dari dulu sudah para ulama pun saling jawab dalam kitab mereka. Tapi ketika kita mulai menyelipkan kalimat menghina satu kelompok, ini perlu difikirkan ulang. Menurut versi kita mungkin memang kelompok itu sesat contohnya, tapi belum tentu menurut versi orang lain, kan begitu. Dan bisa jadi menurut versi mereka kita yang sesat, kan bisa begitu. Jadi kita ini enggak menemukan satu titik untuk mendapatkan kebenaran kecuali hanya Allah yang tahu, dan kita pun kan hanya memakai ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai ke situ, jangan sampai menyebutkan kaum, menghinakan kaum, walaupun secara umum orang sudah tahu yang dimaksud adalah itu, karena memang secara umum orang tahu itu yang terjadinya dari kelompok itu. Tapi jangan kita menyebutkan itu, karena bisa menyebabkan penghinaan terhadap satu kaum. Nah, bagaimana dengan orang yang mendengarkan? Orang yang mendengarkan, kalau dia merasa ikut bangga dengan ejekan-ejekan itu, maka dia ikut mengambil andil dari dosanya. Tapi kalau dia terdengar tapi dalam hatinya, oh nyah betul kan, ini enggak betul itu, kalau sudah sampai ke situ dia mengingkarinya, walaupun telinga mendengarkan. Kan enggak mungkin kita dengar khutbah kita tutup begini, maka tidak mengapa di saat hati mengingkari. Jadi intinya bahwa berdebat secara ilmiah aman, tapi mulai mengejek-ngejek itu tidak aman posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak aman, Pak. Sekali lagi, jangan sampai perbedaan pandangan memecah belah persatuan kita. Jangan sampai satu masjid terpecah-pecah hanya gara-gara urusan khilafiyah. Jadi santai saja, berlapang dada saja, tak akan selesai urusan khilafiyah itu, tak akan selesai. Jadi jangan sampai ikut masuk ke dalam ejekan itu. Kita mengingkari dalam hati, insya Allah di situ sudah berada di posisi yang aman. Kira-kira begitu.